Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita memahami ayat yang kita akan pelajari, sunnah hadis yang akan kita kaji. Demikian pula Allah semoga memudahkan kita untuk mengamalkannya serta istiqamah di dalamnya, di dalam iman, ilmu dan amal hingga akhir hidup kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan mengkaji tafsir tentang surah At-Taubah ayat 36. Ayat ini berkaitan dengan penetapan bulan suci, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan dalam setahun itu ada 4 bulan suci, dan penetapan ini jauh sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Bulan-bulan suci inilah bulan yang kita diperintahkan untuk mengagungkannya, karena Allah sendiri mengagungkannya. Di antara bulan suci itu yaitu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Kita buka surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Zalikad dinul qayyim. Sampai di situ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ya. Maka janganlah menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ya. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun, indallah, di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Setahun 12 bulan itu berarti sudah ditetapkan Allah, bukan penemuan ahli fisika, bukan penemuan ahli astronomi,
Allah yang sudah tetapkan. Kapan itu ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Adam sudah ada atau belum? Dulu mana langit dengan Adam? Dulu mana bumi dengan Adam? Berarti Adam yang keberapa? Yang keberapa Adam? Buka Muslim 2388. Allah menciptakan bumi hari Sabtu. Disebutkan di situ dengan turab. Turab artinya tanah, yakni bumi. Karena disitulah Allah kemudian menancapkan gunung. Karena gunung itu ditancapkan di bumi pada hari Ahad. Silakan 2388. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah azza wa jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad. Khalaqat turab yaumas sabti wa khalaqal jibala yaumal ahad. Kemudian menumbuhkan pohon pada hari Isnin. Wa khalaqas sajarat yaumal isnain. Menumbuhkan tanaman flora pada hari Senin. Selasa menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Wa khalaqal qarahat yaumas thulatha. Kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Wa khalaqal hayawan yaumal khamis. Hari Kamis ditebarkan hewan. Kemudian dan menjadikan Adam alaihi salam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai terciptanya seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Wa khalaqa Adam yaumal jumu'ati ba'dal asri ilal lail. Kemudian Allah menjadikan Adam hari Jumat selepas asar sampai malam. Setelah seluruh makhluk tercipta, baru Allah menciptakan Adam. Berarti yang paling apa berarti? Terakhir itu Adam. Langit sudah berjalan, perputaran benda-benda langit sudah berjalan. Zaman beredar sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini tidak berubah. Setahun 12 bulan. Sekarang baca tafsirnya. Gak pakai mic. Imam Ahmad berkata, Ismail meriwayatkan kepada kami, Ayub mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin memberitahukan kami dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada saat haji seraya bersabda, ketahuilah bahwa zaman berputar seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, ala istadara zaman kayawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu beredar, berputar seperti sedia kala tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun 12 bulan. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan suci. Setahun 12 bulan. 4 diantaranya
minha arba'atun hurum, ada 4 bulan suci, yaitu salasatun mutawaliyat. Apa itu? 3 berurutan. 3 berurutan. Dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Pelan-pelan. Ayo. Dzulqa'dah, bulan 11, Dzulhijjah, bulan 12, dan Muharram, bulan yang pertama, serta Rajab, Madhar yang serta Rajab Mudhar, itu tulisannya Mudhar, ya, yaitu yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban, yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti bulan keberapa Rajab? Hitung mulai pertama. 7. Ayo. Muharram, Hitungnya keliru. Suro. Sampean iku rek Muharram diganti Suro. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal. Aneh iki gampang. Mari awal mesti akhir. Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan keberapa berarti? 7, 11, 12, 1, 7. 3 berurutan, 11, 12, 1. 1 menyendiri, Rajab. Beliau menisbatkan Rajab itu kepada suku Mudhar karena membenarkan perkataan Bani Mudhar tentang bulan suci yang menyendiri. Silakan lanjut tafsir. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah ini hari penyembelihan hewan kurban? Kami jawab, ya. Kemudian beliau bertanya, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau terdiam hingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, iya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau bertanya, bukankah negeri ini negeri haram? Kami menjawab, ya. Iya. Berkumpul padanya, yaitu bulan haram, kemudian hari yang haram, yaitu hari yang suci, kemudian yaitu negeri yang suci. Maka Allah menetapkan kesucian. Di samping ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Kalau ruang-ruang yang suci itu adalah Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, karena arti haram adalah suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Makna haram itu adalah suci. Maka ada dimensi ruang yang suci, disebut haramain, 2 tanah suci. Maka ada waktu-waktu yang suci, yaitu 4 waktu yang suci: Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau orang bisa lepas keluar dari tanah suci, namun bisakah orang lepas dari bulan suci, pergi ke ujung dunia mana agar terlepas dari bulan suci? Manusia tidak bisa keluar dari dimensi waktu.
Mungkin orang masih bisa keluar dari dimensi ruang, karena ruang terbatas. Sekalipun waktu terbatas, manusia tidak bisa keluar dari waktu. Inilah yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah nanti akan menetapkan kesucian pada diri masing-masing muslim. Makanya ketika beliau haji wada, beliau berkhutbah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haramun alaikum, adalah suci bagi kalian, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya hari ini, itu hari Arafah. Fi syahrikum hada, sucinya bulan ini, yaitu bulan Dzul Hijjah. Wa fi baladikum hada, dan sucinya negeri ini, yaitu tanah Arafah. Baru kemudian beliau berkhutbah. Isi dari khutbahnya itu menetapkan penghapusan tebusan darah. Baik, kita kembali ke At-Taubah tentang 4 bulan suci. 3 berurutan, kalimatnya begitu. Cari alinea, paragraf, ya, lompat 1 atau 2 paragraf. 3 berurutan: Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar. Nah, kita bahas tentang Mudhar. Silakan. Yang hadis Belum. Jangan, biarkan kertas dulu. Enggak, Pak, kebanyakan, Pak. Kebanyakan. Nah, cari yang sebelah kanan, nah itu. Alinea bawahnya. Nah, firman-Nya, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mereka sudah mensucikan bulan itu, cuman mereka lebay. Lebaynya apa? Bulan suci yang mestinya 4 ditambah 4 jadi 8. Orang-orang kafir Quraisy yang mereka disebut dengan Al-Basaw ini. Lanjut. Mereka mengharamkan bulan-bulan ini kecuali sekelompok dari mereka yang disebut dengan Al-Basal, di mana mereka mengharamkan 8 bulan dalam setahun karena sikap mereka yang berlebihan. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 berurutan. Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban. Iya, beliau menisbatkan. Lanjut. Beliau menisbatkan kepada Bani Mudhar untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka tentang Rajab. Makanya Rajab itu disebut Rajab Mudhar. Beliau menisbatkan Rajab kepada Bani Mudhar untuk membenarkan perkataan Bani Mudhar tentang Rajab, bahwa bahwa bulan ini berada di antara Jumadi dengan Sya'ban, bahwa bulan suci yang menyendiri tidak berurutan itu, ya, ini terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Bani Rabi'ah. Lanjut. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bani Rabi'ah. Apa kata Bani Rabi'ah? Bahwa Rajab yang diharamkan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal. Bahwa bulan suci yang menyendiri, kata Bani Rabi'ah, yaitu terletak antara baina Sya'ban wa Syawal, antara Sya'ban dan Syawal. Ini kata Bani Rabi'ah, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Yaitu bulan Ramadan. Mana yang dibenarkan oleh Nabi?
Mudhar apa Rabi'ah? Lanjut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang benar adalah Rajab Mudhar. Bahwa yang benar adalah Mudhar. Makanya Rajab disebut Rajab Mudhar. Rabi'ah tidak dibenarkan dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri itu antara Sya'ban dan Syawal, yaitu Ramadan. Pertanyaannya adalah, bulan Ramadan berarti bulan suci atau bukan? Halo, bulan Ramadan bulan suci atau bukan? Coba diulangi, bulan suci apa saja tadi? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Saya bingung, bulan Ramadan termasuk bulan suci apa enggak? Terus apa mau menengahi? Soalnya kebiasaan didoktrin bulan suci Ramadan. Ramadan bukan bulan suci. Bulan apa bulan Ramadan? Wis engko nek Ramadan baru bahas iku. Kasik lah nek saiki ditutokno. Sekarang bahas bulan suci dulu. Bulan suci sudah jelas 4 bulan. Baik, sekarang sudah tahu mana bulan suci. Apa yang dilakukan saat bulan suci itu? Lanjut tafsirnya. Bulan-bulan haram itu adalah 4 bulan, yang 3 berurutan dan yang 1 terpisah. Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ini kaitannya dengan haji dan umrah. 4 bulan suci itu, yaitu, maka sebelum bulan-bulan haji diharamkan 1 bulan, yaitu Dzulqa'dah. Agar apa? Karena pada saat itu mereka berhenti dari peperangan. Nah, untuk menghormati bulan haji atau ibadah haji, maka sebulan sebelum bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulqa'dah, mereka harus berhenti dari peperangan. Maka tidak boleh ada bentuk mobilisasi militer apapun. Berhenti perang. Untuk apa? Menghormati para hujaj, para ibadah haji, supaya mereka berangkat ke tanah suci sebulan sebelumnya dalam keadaan aman. Lebih-lebih di zaman sekarang. Zaman dulu aja harus aman, apalagi sekarang. Padahal dulu, maaf, senjata yang bisa terbang kalau ada perang itu apa? Panah, terus tombak, terus ketepil. Zaman Nabi masa ono mriem, batu, ya kan? Pertanyaannya, tombak dan panah paling jauh berapa meter? Halo, yang tepat sasaran. Takok itu ahli mana itu loh? Ono kancamu ahli mana ngono menengahi? Hah? Ada. Berapa? 50. Tapi 100 meter ada nggak? Bisa. Jarang akurat kalau lebih dari itu. Kalaupun jauh-jauhan itu bukan supaya tepat sasaran, tapi ya jauh-jauhan. Fly shoot ya, berapa sekarang pemecah rekor fly shoot? Berapa? 500 meter, gak sampai 1 kilo. Ya, itu padahal zaman Nabi berhenti perang, takut nanti apa? Ada peluru nyasar, maksudnya anak panah nyasar ketika orang haji, karena ada perang. Lah kalau di zaman sekarang harus lebih hati-hati malah. Kenapa? Karena senjata bisa melesat sampai berapa kilo? Halo, rudal sampai berapa kilo? Balistik lah itu. Makanya lebih-lebih sekarang harus apa? Diperhatikan, berhenti total sudah. Nggak boleh ada perang kalau bulan Rajab itu, berhenti.
Tapi saya tetap dilakoni enggak? Wong apa? Siapa yang sekarang masih perang? Mereka yang mengobarkan api peperangan. Maka pihak yang diserang hanya bisa bertahan. Tapi yang memobilisasi militer untuk menyerang ini sudah melanggar kesucian bulan haram. Berhenti supaya mereka yang melaksanakan haji berangkat tenang, ketika haji pun tenang, dan demikian pula pulang sebulan sesudahnya. Lanjut. Dan diharamkan bulan Dzulhijjah karena mereka melaksanakan ibadah haji, dan diharamkan 1 bulan setelahnya Muharram agar mereka bisa pulang ke negeri mereka dengan aman. Supaya pulang dalam keadaan aman. Untuk apa? Menghormati bulan suci, menghormati para hujjaj, orang yang beribadah haji. Adapun Rajab yang menyendiri, kenapa mereka juga harus berhenti dari perang? Yaitu diharamkan Rajab yang berada di tengah tahun untuk memudahkan orang-orang yang berada di pinggiran Jazirah Arabia jika ingin umrah atau berziarah ke Baitullah, mereka bisa melakukan dan kembali ke negerinya dengan aman. Iya, jika mereka hendak melaksanakan umrah di bulan Rajab, mereka berangkat dan pulang dalam keadaan aman. Bulan Rajab, karena banyak peziarah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini bulan suci. Kemudian kalimat yang lebih penting lagi di bulan suci itu, yakni peringatan keras agar jangan sampai orang melakukan kezaliman. Makanya pada statement Allah berikutnya, fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Silakan. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu. Jangan kalian menganiaya dirimu di bulan-bulan suci itu. Menganiaya diri, berbuat zalim, zalama, yazlimu, zulman, zulumat. Karena kezaliman itu kegelapan, kezaliman itu merupakan perbuatan yang menyelisihi keadilan. Lawan dari adil, zalim. Zalim dha'u syai' bi ghairi makanil haq, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna definisi zalim secara bahasa. Dan zalim itu adalah seluruh perbuatan maksiat, itu merupakan kezaliman. Maka jika itu dilakukan di 4 bulan suci ini, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka akan dilipat gandakan siksanya. Terus tafsir, yakni di bulan-bulan haram ini, karena menganiaya diri di bulan itu lebih besar dosanya sebagaimana berbuat maksiat di tanah haram lebih besar dosanya. Sebagaimana berbuat maksiat di tanah suci lebih besar ancaman siksanya, maka demikian pula berbuat maksiat di bulan suci termasuk Rajab lebih besar ancaman siksanya. Ismail Ibnu Katsir, beliau menukil ayat Allah dalam surah Al-Hajj, itu ayat 25. Lanjut. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa may yurid fihi bi ilhadim bidzulmin nudhikhum min adzabin alim. Wa may yurid fihi, barang siapa yang melakukan di dalam bulan suci atau di tanah suci, yang hendak melakukan di dalamnya itu, yakni biilhadin bizulmin, perbuatan jahat secara zalim.
Maka apa ancamannya? Kata Allah, nudzikhu min adzabin alim, niscaya kami akan timpakan azab yang pedih. Jadi yang dilipat gandakan itu Pak siksanya, bukan dosanya yang dilipat gandakan. Dalam Islam tidak ada pelipat gandaan dosa. Yang ada adalah pelipat gandaan pahala. Salat dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Puasa dilipat gandakan sampai tak terbatas, karena Allah sendiri mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku yang akan sendiri membalasnya. Yang ada adalah pahala yang dilipat gandakan. Adapun dosa tidak ada pelipat gandaan. Dosa siji ya disiksa siji, dosa loro ya disiksa loro, dosa ping telu ya disiksa ping telu. Nggak ada pelipat gandaan. Tapi kalau perbuatan dosa itu dilakukan di bulan suci, maka yang dilipat gandakan itu adalah siksanya, bukan dosanya. Beda nggak dosa sama siksa? Orang itu disiksa akibat apa? Dosa. Orang yang berdosa pasti akan disiksa. Berarti sebab akibat. Sebabnya itu nggak akan dilipat gandakan dosanya, nggak. Siji ya siji, ya dosa siji ya digepuk siji. Tapi kalau dilipat gandakan siksanya, bukan dipukul 2 kali, apa? Disiksa dengan kualitas yang berlipat-lipat. Siksanya ditingkatkan kualitasnya. Nek sing biasanya digepuk ambek penjalin, digepuk ambek lengges, enak ndi? Ada yang enak. Ya itu logikanya, walaupun belum ada, ya kan? Belum ada apa namanya yang dihukum dengan lengges, ya kan? Kalau seandainya dia mestinya dihukum dengan lengges, gara-gara dilakukan di bulan suci, dilipat gandakan siksanya, digepuk ambek paku bumi. Yo, lu ikut di mana? Bisa jadi nanti Allah yang akan melakukan siksa itu. Itu nggak ada apa-apanya siksa Allah itu, baru nurunkan api dari langit, membakar Los Palisade, ya, entek dalam 2 hari. Itu baru belum apa-apa. Allah Jalla wa'ala kalau menghendaki bisa habis semuanya. Dan itu terjadi di bulan suci atau tidak? Terjadi di bulan suci atau tidak? Terjadi di bulan suci. Kezaliman dilakukan kepada saudara kita di Filistin, Allah balas kontan. Ini masih belum apa-apa, baru kerugian harta benda, kerugian jiwa baru berapa orang? Belasan orang. Ini peringatan. Wallahu a'lam. Nah, kita sebagai seorang muslim pun demikian, hati-hati dengan bulan suci yang Allah saja mengagungkan. Bagaimana dengan kita? Perbuatan-perbuatan zalim diancam dengan siksa berlipat, sekalipun tidak ada pelipat gandaan dosa, tapi siksanya. Maka menurut mazhab Asy-Syafi'i, jika denda itu terjadi di bulan suci, maka denda itu akan dilipat gandakan. Lanjut. Begitu juga di bulan haram, dosa dilipat gandakan. Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, dalam bagian besar ulama, denda dilipat gandakan jika pelanggaran dilakukan pada bulan haram. Jika diat denda itu terjadi di bulan suci, di bulan haram,
maka dilipat gandakan denda diatnya. Contoh kalau hidupkan kita ini, kalau denda apa contohnya? Telat bayar apa? Bayar apa? Listrik. Kena denda nggak? Kena denda. Kalau itu terjadi di bulan suci, bulan Rajab, kemudian PLN melipat gandakan dendanya, nggak salah itu. Cuman untungnya PLN nggak ngaji. Nek PLN ngaji, mari ngono dilipat gandakan dendanya, dia punya landasan hukum. Mangane menengo, cok wara-wara. Ono PLN nang kene. Ono yo gak iso ngomong. Lha sing nang ndukur gak ngaji. Denda-denda yang terjadi di bulan suci dilipat gandakan. Untuk apa? Memuliakan, mengagungkan bulan suci. Jangan sampai melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, termasuk hukum syariat atau juga hukum-hukum yang lain, aturan-aturan yang ditegakkan. Sekali itu untuk berkaitan dengan urusan umat, supaya diperhatikan di bulan suci ini untuk menghormatinya. Lanjut. Begitu juga terhadap orang yang membunuh di tanah haram atau membunuh orang yang sedang berada di bulan haram. Berkaitan dengan ini, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu. Hammad bin Salamah berkata dari Ali bin Zaid bin Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas, dalam seluruh bulan, tentu dalam seluruh bulan kita jangan berbuat zalim. Jangan malah diartikan, oh yang penting 4 bulan suci nggak boleh zalim ya, nek liyane oleh nek. Bukan, untuk seluruh bulan nggak boleh berbuat zalim. Kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan-bulan itu, yakni jangan menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini poinnya. Maka jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan suci itu, yaitu yuharrimul halal, kau mengharamkan yang halal, wa yuhillul haram, dan kau menghalalkan yang haram. Sing halal diharamno. Contoh, bulan halal diharamkan. Itu contoh yang paling konkret di zaman saat itu. Yang mestinya 4 jadi 8, yang mestinya bulan halal diharamkan. Atau dalam seluruh konteks masalah, apapun yang Allah haramkan, apapun yang Allah halalkan, jangan kau haramkan. Apa contohnya? Yang halal diharamkan. Menikah bulan Suro. Menikah bulan Suro. Menikah di bulan Suro. Halal nggak? Tapi ada nggak yang mengharamkan? Ojo on. Iku bulan sial itu. On kok ono apa-apa. Sebaliknya, yang halal, yang haram dihalalkan. Ada nggak yang haram dihalalkan? Banyak sekali. Itulah termasuk perbuatan zalim. Maka segala macam bentuk kezaliman harus ditinggalkan secara total. Walaupun zalim ini ada bertingkat-tingkat. Pertama, zalamahumullah. Nah, zalamallaha atau yadlimullaha, mendolimi Allah, zalim kepada Allah. Kedua, zalim kepada sesama manusia. Zalama bainan nas, mendolimi sesama manusia. Yang ketiga, mendolimi diri sendiri. Zalama nafsahu, mendolimi diri sendiri. 3 jenis kezaliman ini memungkinkan dilakukan di bulan suci. Pertama, zalim kepada Allah.
Dan inilah puncak kezaliman yang disebut dengan zulmun azimun. Apa itu? Syirik. Buka surat 31 ayat 13. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa katanya? 13 ayatnya. Surat 31 ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Hai anakku, ya bunayya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Syirik. Hati-hati. Ini zalim kepada siapa berarti? Allah. Zalim kepada Allah. Dan inilah azlamu zulmin, puncak kezaliman. Allah sebut zulmun azimun. Yang kedua, zalim kepada Allah itu apa? Kufur. Kufur. Kekufuran itu kezaliman kepada Allah. Contoh, buka Al-Ankabut surah 29 tafsirnya. Tafsir itu di belakang tafsirnya. Sing digawa atau baetok ya, semua tafsirnya taruh depan karena nggak harus at-taubah nanti yang dibuka, karena mencetat rono mencetat rene nanti semuanya jadi bawa, kita nggak tahu nanti buka apa lagi. Al-Ankabut surat 29 ayat 68. Dan inilah kezaliman. Hati-hati dilakukan di bulan apa? Di bulan suci. Diancam siksa yang pedih. 29 ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqq أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Turun ketemu Al-Ankabut 29. Lain itu terjemah, ini tafsir. Buka manual dengan buka digital itu lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Lebih mudah digital. Makanya penting manual seperti ini. Karena lebih sulit. Kalau sudah terbiasa yang sulit, yang digital gampang. Tapi nek terbiasa digital belum tentu bisa buka yang manual. Bingung ya kan? Esrek ya kan? Ayat 68. Dan kita nanti akan kembali ke manual, ya. Makanya jangan bergantung kepada ini. Pemenang almen gak duwe kuota wis entek. Sekali sok buka mari ngono. Dan siapa lagi yang lebih zalim? Terjemahkan dulu. 67. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atas kedustaan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Wa man azlamu, dan siapa lagi yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Berarti poinnya adalah apa?
berdusta atas nama Allah. Itu poinnya. Orang yang berdusta atas nama Allah zalim. Kalau tadi syirik, menyekutukan Allah, zalim. Berdusta atas nama Allah, zalim. Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia dustakan kebenaran, lamma ja'ahu, tatkala datang kepadanya. Alaysa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam maswan, terdapat tempat kembali, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Maka predikatnya apa? Predikatnya kafir. Kalau tadi zulmun azimun, predikatnya adalah musyrik. Kalau ini predikatnya apa? Kafir. Poinnya apa yang dilakukan? Berdusta atas nama Allah. Apa yang dimaksud berdusta atas nama Allah? Nah, silakan tafsirnya. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Tidak ada seorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Di mana mereka? Di mana ia berkata, apa kata mereka? sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Sesungguhnya aku telah mendapatkan wangsit. Allah telah memberikan wahyu untukku. Tadi malam aku mendapatkan bisikan. Ini dusta atas nama Allah. Dan yang sejenis begini ini banyak sekali. Dan termasuk Rasulullah teko. Nek ngono liwat kuburane tangane moro-moro muncul, ya kan? Ana sing ngaku, ya kan? Dengkule diambung ambek Kanjeng Nabi. Dusta enggak? Saking mangkele katane wong iki. Banyak kedustaan atas nama Allah ini. Lanjut. Padahal dia tidak diberi wahyu sedikit pun. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Bisa jadi wahyu yang datang itu adalah bisikan syaitan. Pasti syaitan. Nggak mungkin Allah membisikkan sesuatu. Berarti kalau dia mengaku mendapatkan bisikan, mendapatkan wahyu dari Allah, berarti secara tidak langsung dia mengaku dirinya sebagai nabi. Berarti nabi apa? Nabi palsu, sudah pasti. Lanjut. Serta dia berkata, aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah, yaitu berupa wahyu. Makanya dia bikin kalimat yang diklaim sebagai wahyu. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nabi palsu buat mirip. Al-filu mal-fil. Wa ma adraka mal-qari'ah. Iki wa ma adraka mal-fil. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Itulah ayat-ayat pendusta yang dibikin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dan ingat, nabi-nabi palsu terus berlanjut nanti untuk menyesatkan umat manusia. Ini kezaliman. Atau dia dustakan yang hak. Lanjut. Dan demikian pula tidak ada seorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Yang pertama disebut apa mereka? Lanjut. Orang yang pertama adalah orang yang mengada-ada. Orang yang pertama disebut orang yang mengada-ngada. Mengada-ngada. Jadi apa? Bikin cerita-cerita dusta. Banyak nggak cerita dusta ini? Mengada-ngada. Wake, saombyok. Yang kedua, dan orang yang kedua adalah orang yang mendustakan. Kalau yang kedua, ketika kebenaran datang didustakan. Itulah pendusta. Termasuk juga hati-hati
Jangan sampai mengatakan 3 perkara. Siapa yang mengatakan 3 perkara ini, dia akan tergolong berdusta atas nama Allah, maka dia zalim, kufur dia. Apa 3 perkara itu? Buka Muslim 143. Bisa adzan sih, mari kita lanjut. 143. Di antara kezaliman selain daripada syirik yaitu kufur. Kenapa dia kufur? Dia membuat kedustaan atas nama Allah. Itu poinnya. Maka berhati-hati dari berdusta atas nama Allah. Di antaranya bentuk kedustaan atas nama Allah ada 3 perkara, kata Aisyah. Silakan baca. Dari Masruq radhiyallahu an, katanya, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepadaku, "Hai Abu Aisyah, ada 3 perkara, barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan satu kebohongan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala." Salah satun, kata Aisyah, ada 3 hal. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengatakan salah satu dari 3 itu, faqad a'dhama 'ala Allahil firyah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Maka Masruq al-Ajda saat itu berada di dekat Aisyah, bertanya, apa kata Masruq? Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, yang pertama, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama, siapa yang mengatakan atau meyakini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Rabbnya, melihat Allah, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Zalim, kufur. Rasulullah tidak pernah melihat Allah, dan belum pernah ada makhluk yang melihat Allah dengan mata kepalanya. Siapa yang meyakini itu, kufur, zalim. Kenapa? Berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. 2 sebelah kanan, 2 tengah-tengah. 2, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu ayat dari kitab Allah, tidak disampaikannya, maka orang itu sesungguhnya telah berbuat kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an fi kitabillah, menyembunyikan ayat dari kitabullah, tidak disampaikan kepada umatnya. Ada ayat khusus yang disembunyikan untuk orang khusus, untuk ahlul bait khusus. Siapa yang mengatakan begitu, sungguh dia telah berdusta, dusta besar kepada Allah. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, gak ada ayat yang tercecer. Jangankan ayat, 1 kata pun tidak tercecer. Jangankan kata, 1 huruf pun gak akan tercecer. Kalau awal dari surah Al-Baqarah itu alif, lam, mim, ada berapa huruf? 3 huruf. Gak akan tercecer walaupun 1 huruf. Ini alif lam mim lu kursi itu lah dadi apa? Alif sing lugur atau sing disingitno sing mim, tidak. 1 huruf pun tidak ada yang disembunyikan. Walaupun hanya 3 huruf, ya tetap 3 huruf yang disampaikan. Alif lam mim, alif lam ra. Walaupun hanya 2 huruf, Toha ya, gak ada yang disembunyikan.
Makanya Allah menggaransi diturunkannya surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagimu. Berarti agama telah sempurna, semua risalah sudah disampaikan atau tidak? Sudah. Maka kalau ada yang mengatakan, oh ini ayat ini khusus buat orang-orang khos, makanya yang tahu hanya orang-orang tertentu, dusta orang itu. 3, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang akan terjadi besok, orang itu sungguh-sungguh telah mengadakan satu kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru ma yakunu fi ghadin, mengabarkan tentang perkara yang akan terjadi besok, sungguh orang itu telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Rasulullah itu tidak tahu perkara yang akan terjadi besok kecuali apa yang sudah diberitahukan kepada beliau oleh Allah. Kalau Allah tidak memberitahu, Rasul tahu atau tidak? Nggak tahu. Tapi ada yang menganggap wis pokoke Kanjeng Nabi ku ro kabeh. Sehingga turunannya apa? Turunannya adalah ada orang yang dianggap tahu semuanya setelah apa yang akan terjadi. Siapa? Ya tukang ramal itu. Dianggap ro kabeh. Weruh sadurunge winara. Oh, Rasulullah aja nggak ngerti perkara gaib kalau tidak diberitahu Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasul mengerti semua perkara yang akan terjadi, sungguh orang itu berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ini zalim kepada Allah. Berarti kurang zalim kepada siapa ini? Sesama. Kepada sesama, zalim kepada diri sendiri. Ya apa iki dilanjutno tak gak iki? Lanjut iki tapi jam 09.00 mari ning engko. Zalim kepada sesama manusia, wis singkat ae, langsung dalile. Buka Muslim 2193. Zalim kepada diri sesama manusia ini apa? Berkaitan dengan kehormatan. Maaf, berkaitan dengan kesucian. Ya, kesucian itu ada apa? Pertama darah, kedua harta, ketiga kehormatan nama baik. 3 ini dijaga kesuciannya karena masing-masing memiliki 3 ini, jangan sampai dirusak 3 ini. Siapa yang merusak 3 perkara ini berarti dia zalim itu kepada sesama saudaranya. Silakan 2193. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Seorang muslim adalah saudara bagi sama muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka karena itu janganlah menganiayanya. La yazlimuhu, jangan kau mendoliminya. 2, jangan membiarkan teraniaya. Wala yakzulhu, jangan biarkan dia terzolimi. 3, dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, jangan menghinanya. Menghina saja itu termasuk zalim. Oh, atase melarat kayak kok kaya, gak gablek. Gablek apa? Duwe ae kaya. Menghina nggak seperti itu? Tak boleh sesama muslim menghina seperti itu, baik dengan ucapan ataupun dengan bahasa isyarat. Tak boleh. At-taqwa hahuna, apa kata Nabi? Takwa itu di sini. Takwa itu letaknya di sini. Semua berangkat itu dari hati. Nabi menunjuk kemana? Sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Ke dada beliau ditunjuk sebanyak berapa? 3 kali. 3 kali. At-taqwa hahuna.
Kemudian apa kata beliau? Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sama muslim. Cukup melakukan dosa besar bagi orang yang menghina saudaranya, itu zalim. Maka setiap muslim, apa kata beliau? Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sama muslim. Haram Terus merampas hartanya dan mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. iya, kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lain haramun. Apa tadi arti haram? Arti haram apa? Suci. Setiap muslim dengan muslim yang lain ada kesucian yang harus dijaga. Haramun, ada kesucian yang harus dipelihara. Apa kesucian itu? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa irduhu, kehormatan atau nama baiknya. Darahnya maksudnya apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya, yaitu dibunuh. Masih zaman saiki menumpahkan darah, membunuh itu nggak harus tumpah darahnya. Kadang-kadang nggak ada menumpahkan darah, wong meni wonge melembung apa itu? Menumpahkan darah? Tidak, tapi tetap sama membunuh. Cuman istilahnya menumpahkan darah, membunuh. Itu berarti telah berbuat zalim, tidak menjaga kehormatan, kesucian saudaranya. Darahnya suci. Wa maluhu, suci harta bendanya, nggak boleh diambil, dicuri, dirampok, dijambret, dientet. Zalim itu. Walaupun hanya 100 rupiah kau ambil dari saudaramu yang bukan hakmu. Wa irduhu, haram kehormatannya. Apa? Suci nama baiknya, jangan dijatuhkan nama baiknya dengan memfitnahnya, dengan menggunjingnya. Dirasani, kadang diilok-ilokno nang ngarepe wong akeh, dipisui, ngilok-ngilokno entek ngamek kurang. Hati-hati. Dan pesan Nabi, kalau itu sudah terjadi kezaliman ini di dunia, selesaikan di dunia, jangan sampai jadi masalah di akhirat. Apa pesan beliau? Bukhari 1171. Mintalah kehalalan dan keridhaan kepada orangnya. Mungkin kita tidak sengaja melakukannya, mungkin kita khilaf, atau saat itu kita jahil, masih dalam kejahilian. Sekarang sudah faham, datangi orangnya, selesaikan. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? siapa yang merusak nama baik dan atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Nah, man kana lahu mazlamatun, siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi, dari nama baik kehormatan yang dirusak, au mim malin, atau harta yang telah dirusak, diambil, falyatahallalhu, hendaklah minta kehalalan al-yaum, sekarang juga. Maksudnya sekarang, mumpung urip, sebelum datang hari, apa itu? Sebelum datang hari di mana mata uang tidak laku lagi. Iya, qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham, sebelum datang hari tidak ada dinar dan dirham, sebelum datang hari mata uang tidak berlaku. Kapan itu? Hari kiamat. Sudah nggak ada uang, yang ada adalah amal soleh.
Makanya mumpung uang berlaku, sekarang selesaikan kalau punya duit. Cak, sepurani cak yo. Loh, apa sampean? Sepurani aku, biyen sing nyolong HP-mu iku aku, Cak. Nah terus nanti HP ini iki, Cak. Saya urip mati, Cak. Sampean ikhlas no yo, gak. Aku njaluk mau tukono gantenono sing anyar. Dan kita punya duit, diganti nggak? Halo? Timbangannya pahala niku dijupuk nang akhirat. Kadang-kadang kita tidak mau menyelesaikan di dunia. Kita punya duit, diganti nggak? Ganti. Selesaikan. Gicak tak tunggu oleh sing anyar. Yo suwun yo sampean ikhlas. Oleh sing anyar ikhlas. Pertanyaannya, antum berani nggak seperti itu? Hah? Menyelesaikannya di dunia ini. Tapi kan mumpung masih punya duit, kalau di akhirat sudah nggak ada lagi, apa yang mau ditutup dari kezaliman itu? Tidak ada yang bisa menutup kecuali pahala. Apa kata Nabi? Kalau dia punya amal baik, kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil. iya, fayakhudhu ajra amalis salih biqadarin madlamati, diambil pahala amal solehnya sesuai dengan kadar kezaliman. Ya delok regane piro HP niku. Sekadar itulah nanti akan diambil pahalanya. Sesuai apa? Sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukan. Kalau sudah nggak ada pahalanya, apa yang terjadi? Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Dosa orang yang terdolimi itu akhirnya ditimpakan kepada yang mendolimi. Belum lagi kalau siksanya di bulan suci, kalau itu dilakukan, dilipat gandakan siksanya. Pahala bisa habis. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Apa contohnya? Contohnya tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat nggak bersyukur, berarti orang itu telah mendolimi diri. Contoh Yahudi, dikasih nikmat, dikasih makanan dari langit, nggak seneng, protes kepada Nabi Musa, pengen makanan dari bumi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 57, wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apa katanya? Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna wassalwa. Makanlah makanan yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rezeki yang baik yang aku telah berikan kepadamu. Dikai manna, madu dari langit yang setiap pagi ada di atas daun, bak embun di pagi hari. Dikasih burung puyuh, tidak susah-susah dia berburu. Burung itu datang di depan kemah mereka. Mereka kemudian menyembelih, memasaknya dan memakannya dengan mudah. Dikasih makanan dari langit, datang protes kepada Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, aku tidak sabar dengan satu jenis makanan. Fad'u lana rabbak, mintalah kepada Rabbmu hai Musa, ayyukhrij lana mimma tumbitul ard, agar dia mengeluarkan makanan dari bumi, mim baqliha, sayur mayurnya, dikai madu njaluk kulupan, wa kithaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya, wa adasiha, kacang adasnya, wa basoliha, bawang merahnya, bumbu pecel gitu ani. Dia enggak syukur. Makanya Allah tutup kalimat dengan apa? Wa ma zalamuna. Apa katanya? Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka mendolimi diri mereka sendiri, nggak syukur. Hati-hati, perilaku seperti ini bisa jadi kita lakukan karena nggak syukur kepada Allah.
Dikei awak mulus masih gak putih tapi resik, gak syukur tambah dibatik, ditulis-tulis. Nek gak ngono digambar kobra, kene kelinci. Dikasih nikmat Allah tubuh yang mulus, masih gak putih, masih coklat, Allah atau sawo apa? Sawo bosok. Ditulis, iya kan? Dengan alasan Islami, gak ada. Musik sudah jelas haram, dikai embel-embel Islami, gak ada musik Islami. Nanti pacaran jelas haram, pacaran Islami. Engkau suwe-suwe tato Islami, dibuka red ayat kursi, kegere Al-Ikhlas. Itu namanya nggak bersyukur atas nikmat. Wis dikai irung masih gak bangir mancung, tapi nek ciptaane Allah iku sedep. Kurang terima kasih, dioperasi supaya mancung. Dikasih nikmat sehat tidak disyukuri. Dikai paru-paru resik, dikotori, dikai belok. Syukur apa enggak itu? Bersyukur atau tidak? Mendolimi diri atau tidak itu? Mendolimi diri. Dan kau lakukan di bulan suci, ingat ancaman siksanya. Apa itu? Ngotori paru-paru, Ngasap. ahli hisab, ruai. Hati-hati, kita kadang yang mendolimi diri kita sendiri. Maka bertobatlah kepada Allah, mintalah pertolongan, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sementara nggak ada pertanyaan, wis kepengen. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.